Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan surat Al-Qari'ah, tafsir dan tadabburnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke ayat ke-6 ya. Ayat ke-5 sudah, ayat ke-6. Seperti biasa kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Kita sudah sampai wa takunul jibalu kal'ihni al-manfush. Dan gunung-gunung seperti al-ihn, seperti kapas ya, atau apa lagi, benda yang ringan. Al-manfush, yang ditiup. Bismillah. Bahwasanya gunung-gunung ini yang lemah. Apa tidak? Ambil jalan. Gunung-gunung pada hari kiamat. Gunung-gunung pada hari kiamat itu seperti al-'ihni al-manfush. Apa itu al-'ihn? Seperti bulu ayam, kemoceng, debu, kapas ya.
Al-manfush, manfush itu dari kata nafasya. Nafasya itu gitu. Nah, ditiup tapi embur. Ada nafakha. Ada nafakha. Ada nafasa. Nafasa itu khusus untuk apa namanya? Tiupan ruqyah. Tiupan ruqyah itu bukan cuek, bukan itu. Bukan pula tapi itu nafasa namanya. Ada lagi namanya tafala. Nah, kalau tafala itu dia meludah. Itu yang cuek itu. Meskipun tidak harus banyak, tapi dia meludah ya. Nah, meludah. Tapi kalau nafasya, wah itu begitu. Jadi kalau ada bulu ayam kita pegang atau kapas, kita tiup, nah, itu terbangnya langsung bus gitu. Tapi kalau kita tiup, dia kagak terbang itu, malah tertekan ke bawah. Nah ini bukan ditiupnya manfuh, tapi manfush. Bukan mampus ya, beda. Mampus itu bahasa Indonesia. Ini manfush. Sehingga terjemahnya bisa jadi dia yang diacak-acak, dihamburkan tapi teracak-acak. Karena tadi tiupnya seperti kasus di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya ya. Wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kisah Nabi Daud beserta Nabi Sulaiman ketika mereka berdua memberikan hukum buat kasus ada orang punya kebun nanam singkong, nanam apalagi labu siam, sayur-sayuran lah itu. Ada orang punya kambing. Dia sebenarnya ngebalakan kambingnya di rerumputan, tapi ya namanya kambing, dia lihat kebun tetangga lebih hijau nih, dia langsung nedak kalau kata orang Betawi, lepas dia masuk ke kebun petani tadi. Akhirnya diacak-acak itu. Nafasya fi ghanamul qaum. Nafasya tuh ayatnya. Nafasya berarti ini seakar kata dengan manfush dari kata nafasya. Diacak-acak. Maka laporlah dia ngadu ke Nabi Daud. Nabi Daud, ini saya punya kebun habis diacak-acak oleh tetangga saya. Gimana nih? Kata Nabi Daud, kambing dia jadi milikmu. Kenapa begitu? Karena kambingmu sudah merusak kebun dia. Maka kambing sampean itu dia harus diberikan kepada si pemilik kebun sebagai kompensasi. Gak puas lah dia, masa kambing saya ngacak-ngacak kebun ini langsung jadi milik dia. Mau protes, Nabi, bukan cuma Nabi, raja juga kan, siapa berani? Akhirnya dia, tapi mukanya bete, kamu belum puas? Ya gimana ya, sebenarnya sih kalau mau jujur sih belum puas ini. Maka datanglah Nabi Sulaiman, anaknya itu, bapaknya Nabi Daud, anaknya Sulaiman datang. Sulaiman ini cerdas ya, pintar. Nah, bagaimana menurutmu kasus ini? Kata dia, saya punya keputusan berbeda ayah. Gimana menurutmu? Menurut saya, kambing yang merusak tanaman ini memang kambingnya diserahkan kepada si pemilik kebun, tapi tidak jadi hak milik, hanya hak guna. Dia boleh manfaatkan hasilnya. Kalau mengeluarkan susu, dia ambil susunya. Kalau melahirkan, anaknya jadi milik dia. Tapi kambingnya itu tetap milik si peternak. Sampai kapan? Sampai si peternak itu menanam ulang tanaman yang rusak ini. Ditanam ulang, diberesin tuh kebun. Kemarin usia berapa lama tuh singkong? Udah 3 bulan. Nah berarti si peternak ini dia ngurusin kebun ini sampai 3 bulan. Selama 3 bulan itu kambingnya disita sama pemilik kebun. Kalau selama 3 bulan itu kambingnya ada yang beranak, anaknya milik dia. Kalau mengeluarkan susu, diperas susunya milik dia. Tapi kambingnya bukan milik dia, dia hanya guna apa namanya hak guna atau manfaat aja ya, manfaat. Ya, AGB, hak guna bangunan, belum hak milik belum. Maka kemudian kata si peternak, kayaknya ini yang cocok nih gitu. Daripada bapaknya mendingan anaknya aja deh katanya.
Jadi beberapa kali Nabi Sulaiman itu memutuskan perkara lebih pas dibandingkan keputusan yang oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi bisa saja bapak punya anak, anaknya lebih pintar, lebih cerdas dari bapaknya, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Baik. Tapi syahid kita di sini adalah kata nafasya. Di sini nafasya artinya ngacak-ngacak. Ya kalau kambing masuk ke kebun, ya pasti dah itu diacak-acak tuh, ada yang roboh, ada yang rusak, ada yang patah, ada yang macam-macam. Gak mungkin kambing datang ke kebun itu ditiupin sama dia, bukan. Tapi maknanya adalah diacak-acak. Nah gunung itu pada hari kiamat kata Allah itu seperti bulu atau kapas yang diacak-acak. Padahal gunung itu besar, batu-batu yang luar biasa ya. Tapi hari kiamat saking dahsyatnya itu huru-hara hari kiamat, gunung-gunung yang kokoh besar itu tercerabut dari akarnya, terbang seperti bulu yang ditiup tadi. Jadi terangkat terbang. Habis itu pasti jatuh kan? Kalau jatuh kena rumah, kena pohon, kena gedung, habis itu. Orang lihat gunung terbang itu serem banget. Jangan lihat gunung, lihat terpal aja, terpal, tenda, hujan doang atau seng. Lagi hujan besar, terus anginnya kencang, ketarik seng itu, orang teriak Allahu Akbar, seng doang itu. Bocah juga kuat ngangkat sebenarnya, cuman karena angin yang narik, orang udah serem banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi gunung yang tercerabut, Masya Allah. Gunung, Masya Allah. Tapi bukan gunung Sindur ya. Ini benar-benar gunungnya itu yang tercerabut. Tapi kata Syangqiti, makna mampus di situ itu, gunung itu akan dipanaskan sampai dia meleleh, lalu hancur, tersisa debu-debunya. Debu-debunya ini yang berterbangan. Itulah makna mampus. Jadi saking panasnya begitu, magma itu akan keluar naik ke atas, maka apapun akan hangus, meleleh sampai hancur lebur menjadi debu-debu. Ya, setelah itu kemudian debunya itu tertiup angin. Nah itulah yang mampus. Ini pendapat kedua. Jadi bukan gunung besar yang tercerabut. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, gunung besar itu tercerabut, baru kebanting, baru hancur. Yang mana yang benar? Ini semuanya benar ya. Kata Allah dalam surat Thaha, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah gunung itu akan diratakan oleh Tuhan. Fayadharuha qa'an safsafa. Maka bumi ini akan dibiarkan, dijadikan qa'an. Qa'an itu ruang kosong. Jadi kalau kampus apa namanya ruang kosong itu? Buat rapat, buat wisuda, buat acara-acara itu. Aula. Nah, itu bahasa Arabnya qa'ah. Karena dia ruangan luas, kosong itu. Enggak ada tiang-tiang, enggak ada sekat-sekat, enggak ada, dia melompong gitu. Nah, itu disebut dengan qa'ah. Jadi kenapa Allah hancurkan gunung-gunung? Karena Allah mau bikin bumi ini menjadi qa'ah. Dataran hamparan tempat orang ngumpul. Sehingga enggak boleh ada sekat-sekat yang ngalingin. Kita pernah ceritakan, kalau ada gunung sementara manusia ngumpul, nanti yang di balik gunung nggak kelihatan dong. Bro, ada apa? Tenang aja, ini gue yang ngintip dari atas nih, terus kasih tahu lo. Kan nggak mungkin begitu kan? Jadi dibikinlah rata semuanya, maka gunung dihancurkan. La tara fiha 'iwajan wala amta. Maka tidak ada berkelok, tidak ada lembah, tidak ada daratan, semua rata. Kata As-Sa'di, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, itu maknanya berubah menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, lalu berubah seperti kapas yang berhamburan, lalu berubah kemudian menjadi debu berterbangan dan dilenyapkan dari tempatnya. Jadi pertama gunung itu memang tercerabut, diangkat, berterbangan seperti kapas. Setelah itu pecah, meledak, hancur berkeping-keping. Setelah itu menjadi butiran debu, karena dia hancur, meledak, jadilah butiran debu yang berterbangan. Setelah itu lenyap, bersih, nggak ada sisanya. Nah, maka bumi jadinya rata, insyaallah. Yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Waqi'ah,
Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Di surat Al-Ma'arij ayat 9, wa takunul jibalu kal ahin. Sama seperti ini. Wa takunul jibalu kal ahin manfus, Quran. Di surat Al-Waqiah ayat 4 sampai 6, idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Apa makna haba'an? Haba'an itu seperti debu yang ditiup. Haba'an mansyura, haba'an mumbatsa, ini debu. Jadi hancur lebur maknanya. Ini menggambarkan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Lalu kata Allah, setelah bumi ini dihancurkan, gunung-gunung diratakan, maka jadilah bumi ini kosong melompong, dataran, hamparan yang luas. Maka yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati. Bumi akan diganti tampilannya, begitu juga langit. Untuk apa? Untuk tempat ngumpulnya manusia di padang mahsyar. Karena manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu semua dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat. Maka butuh tempat lapangan yang sangat luas ya. Kita ngumpulin orang di GBK itu cuma mampu berapa? 10 juta. Ya, 10 ribu, 100 ribu, 100 ribu lah ya, 100 ribu lah, sampai keluar juga 100 ribu. Orang Indonesia aja sekarang 200 juta. Berarti yang ngumpul di GBK itu cuma 200 ribu, berarti cuma berapa? 1%. Sedikit banget, berarti masih banyak sekali manusia nggak bisa ditampung. Nah ini orang semua mau disidang di satu tempat, berarti butuh yang sangat luas, Masya Allah. Nah itulah bumi nanti, semua dibangkitkan, ngumpul di situ semua. Nah ketika itu kata Allah Subhanahu Wa Taala akan disidang. Setiap orang mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya. Maka di situ diletakkanlah mizan. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun man orang yang thaqulat. Thaqulat itu artinya thaqil, berat. Thaqil artinya berat. Mawazinuhu, timbangan-timbangannya. Maka adapun orang yang berat timbangan-timbangannya. Ini kira-kira timbangan kebaikan apa keburukan? Kebaikan ya. Meskipun gak disebut fa amma man thaqulat mawazinu khairih. Nah, gak ada khairih, gak ada syarrihi. Allah cuma bilang mawazinuhu, timbangannya. Tapi kita langsung paham maksudnya timbangan kebaikan. Kenapa? Karena Allah itu hanya menimbang amal soleh saja. Dosa kita gak ditimbang oleh Allah. Maksudnya Allah tuh gak peduli berapa banyak dosa kita. Yang Allah cek, yang Allah pedulikan berapa banyak pahala kebaikan yang kita lakukan. Maka nanti dihisab itu kata Allah, coba cek sholatnya si fulan ini, sholatnya berantakan ya Allah. Coba cek sunnahnya, yang wajib aja berantakan apalagi sunnah. Oke, sholatnya bermasalah, puasanya coba lihat, puasanya juga sama ya Allah, bentang-bentang. Mungkin sedekahnya apalagi pelit juga setan. Jadi terus dicari kebaikan-kebaikannya. Mungkin dia pernah baik sama tetangga, mungkin dia pernah baik sama binatang, mungkin dia pernah baik, cari terus kebaikannya. Jadi Allah itu seolah-olah nggak mau tahu berapa banyak dosa kita. Yang penting ada kebaikan kita, Allah cukup lihat kebaikan kita, diturunkannya rahmat buat kita. Maka kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Itu karenanya Abdullah bin Mubarak itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, aku mohon kepadamu pada hari kiamat rahmatmu. Wa a'udzubika min adlika, dan aku berlindung dari keadilanmu. Muridnya bertanya, ya Allah, wahai imam, bukankah kita semua pengen keadilan Allah? Kenapa justru berlindung dari keadilan Allah? Kata Abdullah bin Mubarak, jika keadilan Allah ditegakkan pada kita, nggak ada yang selamat kita ya. Karena kalau keadilan itu kan berarti ya hitam di atas putih, jelas gitu. Salah ya salah, nggak ada istilah dimaafkan. Maafin urusan belakangan. Yang penting ada bukti dia bersalah. Kita kalau dicek lewat keadilan Allah, nggak ada yang selamat. Maka kata Abdullah bin Mubarak, mintanya rahmat, jangan minta keadilan. Kita berlindung dari keadilan Allah.
Keadilan buat orang-orang zalim aja, buat kita janganlah ya. Buat kita rahmatnya. Oke. Maka itu kemudian para ulama menerjemahnya langsung, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Padahal nggak disebut oleh Allah sini. Nggak ada kata khair di sini atau al-hasanat, nggak ada. Timbangannya tok. Oke, apa sih mawazin itu? Kata Fakhruddin Ar-Razi, mawazin itu bisa jadi bentuk plural atau jamak dari kata mizan. Kalau mizan, mim berbaris i, baris kasrah, alat ya. Saporo, membuat garis. Alat untuk membuat garis namanya nistoratu. Apalagi fataha, membuka. Alat untuk membuka namanya miftah. Mimnya barisnya itu. Apalagi misalnya sobaha, menerangi. Alat untuk menerangi namanya misbah. Lampu tuh misbah. Miftah, kunci. Mistara, penggaris, alat untuk membuat garis. Begitu doang Pak, bahasa Arab, gampang banget ya. Pokoknya mimik kan, udah pasti alat itu. Mizan, berarti dari kata wazan. Wazan itu timbangan. Berarti kalau mizan, alat untuk nimbang. Alatnya berarti. Kalau jamak dari mizan. Tapi bisa juga jamak dari mauzun. Mauzun polanya maf'ul. Sisipan waw sebelum huruf terakhir itu menunjukkan yang di, objek berarti yang dipukul, yang dimurkai. Maghdub artinya yang dimurkai. Mansur yang ditolong. Mahbub, apa artinya mahbub? Yang dicintai. Mahbub itu artinya yang dicintai. Tapi ada nanti kita bahas juga gitu ya, sighah fa'il. Fa'il maknanya maf'ul. Fa'il jarih itu dari kata jaroha, melukai. Jarih bukan yang melukai tapi yang terluka atau yang dilukai. Qatil artinya maktul. Habib artinya bukan yang mencintai, yang dicintai. Habib itu maknanya mahbub ya, Habib Fulan, Habib Fulan. Nah itu Habib itu kenapa disebut Habib? Karena dia yang dicintai. Kenapa kita mencintai dia? Karena dia membawa darah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan oleh seluruh makhluk, Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jadinya Habib gitu. Dari mana sih istilah Habib itu? Yaitu dari kita. Habib artinya mahbub. Nah itu merupakan sunnah, mencintai Rasul dan semua keturunan. Kita mencintai mereka meskipun begajulan. Orangnya Habib si Ustaz, tapi la ilaha illallah kelakuannya. Misalnya ini menunjukkan dari. Tetap kita mencintai dia meskipun membenci perangainya, karakternya. Kita benci, kita nggak suka karakternya. Tapi fisiknya kita suka karena dia termasuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mencintai bukan berarti mendewakan ya. Kalau lewat kita langsung nyembah, enggak, itu nggak boleh. Berlebihan itu kalau itu nggak boleh. Kalau salah ya salah kita bilang. Jangan pokoknya kalau udah Habib yang ngomong benar semua. Jangan kita dulu ya. Kita lihat dulu berdasarkan ilmu atau tidak. Tapi terlepas dari itu semua, kita mencintai mereka sebagai manusia yang membawa darah Nabi kita Muhammad SAW. Maka disebutnya Habib. Baik. Jadi mauzun itu berarti objeknya yang ditimbang. Jadi kalau kita terjemah yang pertama, fa'amma man saqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat alat timbangannya ini dilihat dari alatnya itu. Tapi kalau mauzun berarti berat yang ditimbangnya. Yang ditimbangnya yang berat. Apa sih mizan itu? Kalau dia sebagai alat, kata Hasan Al-Basri, mizan itu dia memiliki dua daun timbangan. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kiffah disebutnya kiffatun wa ukhra. Jadi ada kiffah sebelah kanan, ada kiffah sebelah kiri. Kiffah itu kalau kita terjemah ya, apa sih daun timbangannya? Kalau timbangan itu yang begini, merancak, kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri.
Nah, ini kifah. Sebelah sini juga kifah. Kalau saya terjemahnya dua ya, dua daun timbangan. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Modelnya kayak gimana Ustaz? La yutasawwar. Tidak bisa kita gambarkan hakikat. Kita menggambarkan timbangan mungkin kayak saya timbang daging itu kali ya. Nah, itu kita mengukur timbangan dengan apa yang kita kenal, yang kita buat, yang pernah kita lihat. Tapi timbangan besok di padang mahsyar, kata Hasan Al-Basri, kita nggak pernah tahu bagaimana wujud aslinya. Yang jelas dia punya dua daun timbangan itu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seperti apa rupanya, Allah a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu, karena itu termasuk perkara yang lain. Lalu apa maknanya? Kata Hasan Al-Basri, maknanya itu adalah mawazin, timbangan amal kebaikan dan keburukan. Meskipun Allah tadi tidak melihat sisi buruk kita, tapi tetap yang ditimbang amal soleh dan amal buruknya. Mana yang lebih berat? Oh, kebaikan yang lebih berat. Berarti saqulat mawazinuhu. Oh, ternyata lebih berat dosanya. Berarti yang amal solehnya lebih ringan. Berarti khaffat mawazinuhu. Itu kata Hasan Al-Basri. Sementara kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan mawazin itu sebenarnya adalah hisab, bukan fisik benda, tapi dia maknanya hisab. Hisab itu maknanya ditanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab. Bapak, tahun 2020 jam sekian lewat sekian menit pada hari anu di tempat ini Bapak melakukan itu. Benar atau tidak? Jawabannya hanya iya atau tidak, nggak ada. Saya pikir-pikir kayaknya sih sebenarnya saya nggak ada gitu, langsung to the point. Waktu itu Bapak datang ke tempat maksiat, nggak sengaja itu sebenarnya saya mau ngaji, cuma nyasar doang ke situ. Ternyata saya lihat seru, ya udah jadi nongkrong di situ. Nah itu nggak ada itu semuanya, langsung jawabannya to the point. Nah itu disebut dengan mizan. Jadi tanya jawab itu, ditanya jawab, tanya jawab. Maka ada pepatah ya, orang Arab mengatakan al-lisan waznul insan. Lidah itu timbangan kita untuk mengukur seseorang. Kita bisa tahu Pak, ini karakter orang bagaimana? Cukup kita dengar ngomongnya aja. Ini mah kibrusut ini. Kibrusut itu apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ada orang ngocehnya luar biasa, tapi isinya nol. Nah, kita langsung tahu. Ini kita udah bisa nilai itu. Ya. Orang bisa nilai lewat omongannya. Ada orang yang ngomongnya tinggi terus, berarti orangnya pendek. Bisa orang kalau pendek dia pengen ngomongnya tinggi. Sementara orang kalau udah tinggi ngomongnya merendah dia biasanya. Jadi kita bisa tahu karakter orang cukup dengan lisannya itu. Maka ada istilah salamatul insan fi hifzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Ada orang berantem masuk penjara cuma gara-gara lidah. Baik sekali. Orang bisa bertengkar, bisa bunuh-bunuhan, bacok-bacokan gara-gara lidah. Nah, itu bahaya sekali. Tapi terlepas dari itu, kita bisa ngukur seseorang dengan lisannya itu. Kita bisa tahu ini orang kelihatannya keluyuk, loyo, kayaknya apa nih orang? Tapi begitu ngomong, ternyata alim dia, orang berilmu deh, masya Allah. Ibnu Hajar itu kenapa disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Hajar itu artinya batu. Ada sering kita dengar kisah ya. Jadi dia waktu di pesantren, kalau bahasa kita sekarang itu pesantren, belajar tuh berat, bebel otaknya. Akhirnya kabur dari pesantren. Begitu kabur mau pulang, lewat di sebuah tebing, lagi istirahat dia, ada air mancur, di samping ada batu besar bolong tengah-tengahnya. Jadi pikir ini siapa orang yang ngebor batu cadas keras begini. Setelah diperhatikan ada daun menjuntai, air terjun itu menetes ke sini, kena daun itu kemudian meneteskan air. Tes. Rupanya batu itu yang keras bisa bolong bukan gerinda, bukan mesin bor, tapi air yang menetes. Dari situ dia mikir, batu aja yang keras kalau ditetesin air berulang-ulang bisa bolong, apalagi otak saya. Lalu dia balik lagi belajar jadi semangat. Pesan moralnya bagus, memotivasi kita untuk
belajar gitu. Tapi menurut para ulama bukan itu kisahnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mohon maaf dari kecil udah pinter, nggak ada istilah bebal otaknya, nggak ada susah ngafal, dari kecil udah hafal Quran, cerdas luar biasa, alim. Lalu kenapa disebut Ibnu Hajar? Kakeknya alim sekali, tapi jarang ngomong dikit kan. Dia ngomong kalau ditanya, tapi kalau sudah ditanya keluar ilmu semua. Oh, ini orang alim, tapi dia pendiam. Nah, pendiam itu kayak batu, maka disebutnya Hajar. Cucunya alim juga, maka disebutnya Ibnu Hajar dari wilayah Asqalani. Kenapa beliau lebih memilih diam? Karena itu lisan itu waznul insan. Lisan itu timbangan kita mengukur seseorang. Kita bisa lihat, kita para tokoh-tokoh calon itu atau para pemimpin, lihat aja cara ngomongnya. Kita lihat udah ketakar itu, kemampuannya sekian, ngomongnya aja begitu. Sudah tapi belum. Kita jadi bingung, itu jadi riwah. Jadi al-lisan waznul insan. Nah, itu kata Imam Mujahid, boleh jadi yang disebut mizan itu dia bukan fisik benda timbangan, tapi dia adalah lidah kita, di mana lidah ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Abdul Aziz bin Yahya, maknanya argumentasi berupa dalil dan bukti. Ya, hampir sama dengan Imam Mujahid tadi. Baik, terlepas perbedaan para ulama itu, yang jelas hari kiamat para ulama sepakat ada alat untuk mengukur setiap hamba seberapa banyak kebaikannya dan seberapa banyak keburukannya. Maka disebutnya mizan. Orang kita taunya buat mengukur benda itu ya timbangan. Modelnya seperti apa? Wallahu alam. Bisa jadi kayak tadi, sebelah kanan sebelah kiri. Boleh jadi timbangan kayak nimbang berat badan. Kalau nimbang berat badan kan nggak ada kanan kiri, dia cuma berdiri di situ langsung ketahuan. Oh, beratnya sekian. Bahkan sekarang orang bisa mengukur, ada alat tempel di sini langsung ketahuan gulanya sekian, tensinya sekian ya. Itu langsung ketahuan tuh. Kalorinya segala macam, karbonya, semua tuh ketahuan. Apakah seperti itu alatnya nanti? Wallahu alam. La yutasawwar, kita tidak bisa menggambarkan karena belum pernah melihat. Manusia hanya bisa menggambarkan sesuatu yang pernah dilihat. Nah, kiamat itu perkara yang gaib. Gaib itu bukan berarti tidak bisa dilihat, belum. Sekarang dia gaib. Besok kalau kita sudah di padang mahsyar, udah nggak gaib lagi karena kita udah lihat. Oh, ini ternyata begini ternyata. Dulu Ustaz ngomong salah itu Ustaz, bukan begitu. Begini nih, bener nih. Karena memang kita baru lihat di situ. Sama seperti kematian. Kapan kematian gaib buat kita sekarang? Karena kita belum mati. Tapi besok ketika kita meninggal, datang dua malaikat membawa kain. Ada yang kafan kalau orang beriman dari surga, kalau yang kafir berarti dari neraka, bau busuk. Lalu ada satu malaikat eksekutor, berarti ada 3 malaikat. Kayak apa wujud malaikatnya? Gaib, karena kita nggak tahu. Tapi besok ketika kita sakratul maut, kita langsung tahu, oh ini begini ternyata ini. La ilaha illallah. Kita ngeliat langsung. Ketika itu udah nggak gaib lagi. Jadi gaib itu bisa jadi buat saya gaib, buat bapak nggak gaib. Atau sebaliknya buat bapak nggak gaib, buat bapak gaib, buat saya nggak gaib. Jadi gaib itu bukan berarti nggak ada. Ada dia tapi tidak terlihat atau tidak bisa kita pastikan wujudnya seperti apa. Ya kayak sekarang misalnya, apa yang gaib buat saya tidak gaib buat bapak? Isi dompet bapak. Buat saya gaib. Saya nggak tahu isinya berapa. Buat bapak nggak gaib misalnya. Jelas banget isinya sekian misalnya. Jadi mizan itu perkara gaib hari ini. Tapi besok hari kiamat di padang mahsyar kita akan lihat langsung. Tapi kalau ada alat nimbang berarti ada yang ditimbang. Apa yang ditimbang? Kata Ibnu Katsir, salah satu dari 3 atau bisa jadi 3-3-nya. Apa itu? Yang pertama amalnya. Jadi amal itu yang ditimbang. Kita sholat, puasa, ngaji, baca Quran. Kata Rasulullah pahalanya sekian-sekian. Baca Quran 1 huruf pahalanya 10, 3 huruf 30. Puasa itu pahalanya
maupun sudah satu tahun yang lalu, satu tahun yang datang, puasa Arafah kemarin misalnya. Terus sholat pahalanya sekian, sedekah pahalanya sekian, minjem duit pahalanya sekian. Jadi kalau sedekah pahalanya 10 kali lipat, tapi kalau minjemin orang lagi butuh pahalanya 17 atau 18 kali lipat. Jadi lebih gede ngasih pinjem apa ngasih sedekah? Ngasih pinjem. Minjemin pahalanya lebih besar daripada ngasih sedekah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, kok bisa yang ini minjemin? Berarti kan dibalikin duit tuh. Yang ini sedekah ngasih, berarti kan gak dibalikin. Kenapa yang minjemin ini lebih gede pahalanya dibandingkan yang sedekah? Kata malaikat Jibril, karena orang kalau minjem itu biasanya dia tidak akan minjem kecuali sangat butuh. Karena butuh, malu sebenarnya minjem, tapi karena butuh dikesampingkan itu, dia minjem. Sementara orang kalau minta, karena dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi dia minta, misalnya pengemis gitu ya, atau dia nggak minta, tapi kita ngasih, sedekah kan. Jadi yang kita kasih itu nggak lagi butuh-butuh banget. Itulah yang membuat pahalanya lebih sedikit dibandingkan yang minjem. Tapi zaman sekarang ada orang minjem jadi stylish dia, jadi gaya hidupnya. Soalnya kalau nggak minjem tuh nggak keren lah pokoknya. Apa semua minjem, outfitnya minjem semua, pecinya minjem, kacamatanya minjem, bajunya minjem, celananya minjem. Kacamatanya min ya, iya. Min berapa? Minjem. Kirain minus, minjem dia bukan. Nah yang model begitu, nah itu enggak lah ya, enggak bagus lah, jangan sampai jadi kebiasaan. Nah itu pahala ibadah itu ada takarannya. Nanti hari kiamat Allah hadirkan sebagai benda makhluk. Kalau amal soleh itu dijadikan makhluk yang sangat indah, bagus sekali. Nah itu dimulai dari dalam kubur. Jadi ketika kita meninggal masuk alam barzakh, dalam barzakh ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, ma kitabuka, kiblatuka, satu lagi man ikhwanuka. Ini 5 atau 6 pertanyaan. Sudah kita jawab, udah selesai. Habis itu nunggu waiting list sampai hari kiamat. Kita ditransit di sana. Itu lama masih nunggu di tempat yang gelap gulita. Kalau kita orang baik, orang beriman, datang makhluk yang indah luar biasa, bersih, putih, wangi, harum semerbak. Kaget kita. Kamu siapa? Ana amaluka saleh. Saya amal solehmu. Di amal soleh kita, pahalanya itu berubah jadi makhluk yang sangat indah, sangat wangi. Ngapain kesini? Nemenin panjenengan sampai kiamat. Lalu kuburnya langsung melapang, melebar. Sejauh mata memandang, terang. Makhluk yang indah, putih, wangi, bersih itu dia menerangi alam barzakh, alam kubur kita. Jadi nunggu, nah itu VVIP. Oh, bisa sambil Netflix kan mungkin. Enggak lah ya Netflix kan enggak. Maksudnya dia sambil bisa melihat apa? Melihat surga, tempat dia. Oh jauh lebih dahsyat daripada Netflix tuh. Netflix isinya cuma film-film, khayalan aja kan, fiktif. Tapi kalau di alam barzakh kita dikasih lihat surga asli itu, wah lebih keren. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang kafir, pelaku dosa maksiat, begitu mati di alam barzakh ditanya malaikat, man rabbuka? Gaplok. Nanti man nabiyuka? Gaplokin. Sudah selesai disiksa begitu, habis itu ditinggal sama malaikat Munkar Nakir itu. Ditinggal di tempat yang gelap, yang tempatnya sempit. Lalu kata bumi, ini orang nih gua tungguin dari kemarin, gua liatin di atas dia maksiat terus. Rumahnya dekat masjid tapi gak pernah mampir ke masjid. Giliran ada dangdutan jauh pun datengin lagi orang. Ini bumi itu empet banget lihat ke sana dia. Ditungguin mati, awas deh ya. Begitu mati masuk dalam tanah langsung digencet sama tanah itu. Sampai ikhtala adla'u, patah tulang rusuknya itu. Bumi itu gencet, sempit luar biasa. Setelah itu datang makhluk yang sangat hitam, jelek, bau busuk, bau banget. Kamu siapa? Ana amaluka sayyi. Saya adalah amal burukmu. Di amal buruknya datang dalam bentuk yang jelek juga, buruk, bau busuk.
Ngapain kamu di sini? Nemenin panjenengan sampai kiamat. Masya Allah. Nggak ditemenin aja udah nyesek, apalagi ditemenin namanya jelek. Masya Allah. Sampai kiamat ditemenin itu terus, bau busuk. Lalu diperlihatkan neraka disiksa dia. Tiap hari. Wuduwan wa asya, pagi dan petang. Alhamdulillah dari. Nah, berarti amal itu dia ada wujudnya. Dia di padang mahsyar nanti. Nah, sekarang nggak kelihatan. Kita beramal ini Pak, nggak kelihatan. Kalau bisa kelihatan, di sini nih langsung ada poinnya ya. Jalan kemana ketahuan, sebelah kanan 800 tuh. Yang sininya, ini 900 ini banyak dosanya nih. Langsung kelihatan, kita langsung banyakin ibadah. Udah naik belum? Nah, udah. Berarti hijau misalnya. Kalau kebanyakan dosa merah gitu. Kalau begitu kita enak. Masalahnya sekarang nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan itu, maka orang jadi malas-malasan berbuat baik. Karena nggak kelihatan. Kalau dia bisa ngelihat itu kebaikannya, nggak ada orang berbuat dosa sama sekali. Tapi besok di padang mahsyar kelihatan, ini ternyata pahala kebaikan yang saya lakukan dulu. Padahal cuma waktu jalan ke Masjid Al-Barakah ada kayu ranting di depan, saya singkirin doang. Segini pahalanya ternyata. Padahal waktu itu ada kucing sengkleh kakinya, tabrak motor, saya ambil, saya rapikan, saya mandiin, saya obatin, sembuh. Gini ternyata pahalanya. Luar biasa. Insyaallah. Kata yang sampingnya, iya. Kenapa kamu yang lihat? Padahal saya dulu lihat itu kucing, tapi saya cuekin. Saya dulu yang lihat itu ranting, tapi saya biarkan. Insyaallah, kita nggak pernah tahu ya, amal kecil boleh jadi menyelamatkan kita. Bapak datang ke masjid, sholat. Begitu sholat, lagi selesai sholat, lihat ada bungkus apa namanya, cike atau bungkus permen, misalnya. Bapak ambil, bawa kantongin, masukin kantong, begitu keluar, selesai sholat, buang di tempat sampah. Itu pahalanya besar luar biasa. Ada colokannya. Nah ini kata Ibnu Katsir, yang pertama yang ditimbang adalah amalnya itu. Jadi amal didatangkan oleh Allah dalam wujud atau bentuk makhluk yang bisa ditimbang. Yang kedua, boleh jadi yang ditimbang bukan amalnya, tapi buku catatannya. Jadi kita beramal, catat sama malaikat. Ini sekarang lagi ngaji, malaikat ternyata nyerokin ngaji, pahalanya sekian. Semua catatan itu mati ya kalau ini. Dia dapat suara tapi bisa kan? Iya, apa-apa kalau itu. Dia bisa ngajak. Enggak apa-apa. Tapi nanti ini. Nah, yang penting saya masih monitor. Oke. Jadi semua amal yang kita lakukan ada catatannya. Dicatat sama malaikat, catat setor. Sehari itu berapa banyak aktivitas kita, Pak? Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita sentuh, semua yang kita ambil, semua yang kita beri, semua yang kita makan, semua aktivitas per detik dicatat oleh malaikat. Berapa banyak catatan itu? Setiap hari ada shift malam, ada shift siang. Yang shift malam startnya dari ba'da asar sampai sholat subuh. Lalu shift siang dari subuh sampai asar. Gantian tuh. Ngapain? Nyetor. Nih catatan dikumpulin. Nanti datang lagi, nyatat lagi, gantian kumpulin. Itu berapa banyak buku catatan kita itu? Tebal sekali itu. Nanti akan kita ceritakan. Ada orang punya 99 buku catatan dan semuanya isinya buruk. Satu buku aja, jadi nyatetnya itu kayak ini, kayak struk belanjaan. Bukan kayak model buku kita begini dilipat. Dia kayak struk. Bukan struk yang penyakit itu, bukan. Struk belanjaan itu. Ini kan manjang ya kan? Nah itu kalau dibuka begitu memanjang. Dia punya 99 sijil catatan. Satu doang dibuka sejauh mata memandang. Masya Allah. Kita aja kalau bini belanja, kita lihat struknya, udah mulai pening tuh. Waduh. Ini dibentangkan sejauh mata memandang sampai ke langit berarti itu. Satu buku itu. Dan dia punya 99 buku. Dan semua isinya keburukan. La ilaha illallah. Buku itu yang ditimbang.
Jadi kalau kita punya catatan kebaikan, bukunya timbang, kitanya ngeliatin aja. Gitu. Bukunya timbang. Ini pendapat Ibnu Katsir yang kedua. Yang ketiga, atau boleh jadi yang ditimbang bukan amalnya, bukan bukunya, tapi orangnya langsung. Jadi ada alat timbangan, begitu kita berdiri di situ langsung kelihatan. Oh, kebaikannya sekian, keburukannya sekian. Yang benar yang mana? Kita balik lagi tadi kata Hasan Al-Basri, la yutasawwar. Tidak bisa kita gambarkan atau analogikan. Yang jelas akan ditimbang. Bisa jadi amalnya, bisa jadi bukunya, bisa jadi fisik dari pelakunya itu. Maka orang-orang yang begitu ditimbang, amal kebaikannya lebih berat, itulah orang-orang yang beruntung. Kita buka surat Al-A'raf ayat 8. Artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Yang berat timbangan kebaikannya, mereka lah orang yang beruntung. Nah, semua ditimbang, sekecil apapun ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput. Surat Al-Anbiya ayat 47, kita buka. Ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Masya Allah. Jadi tidak ada sekecil apapun amal kebaikan yang luput, yang terlewat. Begitu juga amal keburukan. Semua pasti akan dihisab, semua akan dihitung ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita ngumpulin amal dan jangan merendahkan amal kita. Aduh, amal saya cuma begini doang. Nggak ada istilah cuma. Ya, itu semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah tahu, boleh jadi yang kecil yang sedikit itu yang menyelamatkan kita. Karena yang kecil sedikit biasanya orang ikhlas, namanya juga kecil sedikit. Tapi kalau besar dan banyak itu rawan, rawan sama riya, sum'ah, terus nggak ikhlas juga. Awalnya sih ikhlas, nyumbang masjid berapa? 200 juta. Begitu ganti pengurus, ada pengurus yang baru, kagak nurut sama dia. Mulai itu terganggu keikhlasan. Apalagi begitu ada rapat-rapat nggak diajak, udah mulai tuh. Hati itu ngegrundel, masjid ini kalau bukan saya nyumbang kagak jadi. Terganggu keikhlasan. Tapi kalau kita nyumbang cuman keran satu, terus nggak pernah dilibatkan acara apa-apapun, kita nggak diundang, kira-kira marah nggak? Enggak, cuma keran. Tapi kalau kita nyumbang ini 200 juta, 300 juta, atau keramik semua kita, karpet kita yang semua ngasih, tiba-tiba kita nggak diundang, nggak diajak apa-apa, itu mulai berasa ngegrundel sini nih. Kalaupun kita nggak datangin, nggak omongin, paling-paling dalam hati besok kagak bakal ke semua lagi. Dia tahu, cobalah kalau susah itu. Ke siapa yang mintanya? Begitulah kita manusia ya. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil. Yang kecil itulah yang bikin kita ikhlas justru. Yang besar itu yang boleh jadi berat ikhlasnya. Tapi kalau
kecil ikhlas, berat besar ikhlas, mendingan yang mana? Mendingan besar ikhlas. Itu luar biasa. Jadi nggak apa-apa nyumbang banyak, yang penting ikhlas. Daripada udah nyumbang sedikit kagak ikhlas pula. Ngomong sedikit diomongin aja. Nah itu yang bahaya. Baik. Jadi fa amma man thaqulat mawazinuhu adalah orang-orang yang berat timbangannya. Itu adalah orang-orang yang selamat pada hari kiamat insyaallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika dihisab timbangan kebaikan kita itu berat sekali. Timbangan amal keburukannya justru mudah-mudahan sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk yang selamat pada yaumul hisab, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa ada amal-amal yang khusus jadi bandul pemberat timbangan di padang mahsyar. Jadi ternyata ada amal-amal khusus yang fungsi amal ini adalah bikin berat timbangan itu. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Al-Barkah TV insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.